Matahari belum tinggi saat pasar tradisional Cikurubuk mulai dipadati para pedagang. Tenda-tenda berwarna-warni berdiri rapat satu sama lain, penuh dengan sayuran segar, ikan asin, pakaian bekas, dan aroma rempah yang semerbak. Hiruk-pikuk tawar-menawar mulai terdengar, menjadi simfoni khas pagi di pasar rakyat. Namun, di balik ramainya aktivitas itu, ada kegelisahan yang tak terlihat mata. Beberapa pedagang tampak sering menoleh ke kiri dan kanan, seolah mengantisipasi sesuatu. Suasana yang mestinya riang justru terasa tegang. Sosok bertubuh besar dengan jaket kulit hitam mulai melangkah di antara lorong-lorong sempit pasar. Semua orang mengenalnya, Ujang, preman pasar yang telah lama menguasai wilayah itu. Di tangan kirinya, ia menggenggam catatan lusuh berisi nama-nama pedagang. Tangan kanannya sudah siap menerima setoran. "Bu Emah, mana uang lapaknya?" tanya Ujang dengan nada dingin. Ibu Emah, penjual sayuran yang lapaknya hanya sepetak, menunduk dalam-dalam. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan uang lembaran 20 ribuan dari kantong plastik kecilnya. "Maaf, Kang, ini saja yang ada. Dagangan kemarin belum laku banyak." Ujang melirik uang itu, lalu menyeringai. "Kurang. Minggu kemarin kamu juga bilang begitu." Tanpa menunggu jawaban, ia meraih uang dari tangan Ibu Emah. Beberapa pedagang lain menyaksikan dari jauh, namun tak satu pun yang berani angkat bicara. Semua sudah hafal nasib orang yang melawan. Lapak dibalikan, dagangan dihancurkan, bahkan ada yang dipaksa keluar dari pasar. Senyap mencekam merayap di antara hiruk-pikuk. Di balik tumpukan tomat dan kol, banyak mata menatap dengan amarah yang dipendam, namun tak ada keberanian untuk melawan. Di pasar ini, Ujang adalah hukum. Tapi tak seorang pun tahu, pagi itu adalah awal dari sebuah perubahan besar yang akan mengguncang kekuasaan Ujang. Karena seseorang tengah dalam perjalanan ke pasar. Seseorang yang selama ini dikenal selalu berdiri untuk rakyat kecil. Setelah menjarah uang dari Ibu Emah, Ujang terus melangkah menyusuri lorong sempit pasar. Sepatu bootnya menginjak genangan air tanpa peduli, membuat cipratan mengenai dagangan seorang bocah yang membantu ibunya berjualan tempe. "Heh, jangan jualan di tengah jalan," bentaknya sambil menendang keranjang tempe hingga berantakan. Bocah itu buru-buru memunguti satu persatu, matanya mulai berair, namun tak berani berkata apa-apa. Di sudut lain, seorang penjual kerupuk, Mang Darta, sudah menunggu dengan wajah pucat. Ia tahu gilirannya sudah dekat. Ujang mengangkat alis begitu melihat lelaki tua itu seperti belum siap membayar. "Kamu pikir karena tua, saya bisa kasihan?" tanya Ujang sinis. "Uang lapak mana?" Mang Darta menggenggam erat dompet lusuh di tangannya. Ia membuka perlahan dan mengeluarkan 2 lembar 5 ribuan. "Maaf, Kang, baru segini. Dagangan sepi." Tanpa banyak bicara, Ujang merampas uang itu dan menampar meja kecil lapaknya. Beberapa bungkus kerupuk terjatuh. Pedagang lain hanya menatap, ingin menolong, tapi ketakutan lebih kuat dari empati. Tiba-tiba terdengar isakan kecil. Istri Mang Darta, yang duduk di belakang lapak, mulai menangis pelan. Ia sudah terlalu sering melihat perlakuan ini. Sakit, marah, tapi tak tahu harus mengadu ke siapa. Tangisan itu menarik perhatian beberapa pembeli. Mereka berhenti sejenak, menyaksikan bagaimana ketidakadilan berlangsung di depan mata. Tapi seperti biasa, mereka melanjutkan langkah, tak ingin ikut campur. Ujang memandang sekeliling, sadar semua orang memperhatikannya. Alih-alih merasa malu, ia justru merasa makin berkuasa. Ia menepuk-nepuk dadanya. "Kalau nggak ada saya, pasar ini pasti ribut terus. Saya yang jaga kalian, ngerti?" Beberapa preman anak buahnya tertawa dari kejauhan. Mereka biasa melihat Ujang berulah. Bagi mereka, ini bukan kekerasan, ini rutinitas. Mang Darta menghela napas panjang. Ia mengelus bahu istrinya, mencoba menenangkannya. Tapi dalam hatinya, ia merasa hancur. Ia hanya ingin berjualan, hidup dengan tenang, namun setiap minggu ada rasa was-was. Di kejauhan,
Dua pedagang muda saling berbisik. Kita gak bisa terus begini. Kalau nggak ada yang berani lawan, Ujang bakal makin menjadi, kata salah satunya. Tapi siapa yang berani? Belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan, suara sirine pelan dan sorak-sorai terdengar dari ujung pasar. Beberapa orang mulai berlari kecil menuju pintu masuk. Ada yang berteriak, "Kang Dedi datang! Kang Dedi datang!" Pagi yang tadinya muram tiba-tiba berubah. Suara sirine mobil pengawalan membelah udara pasar. Para pedagang dan pembeli menoleh bersamaan. Beberapa dari mereka sudah mengenali tanda itu, rombongan Kang Dedi Mulyadi telah tiba. Sorak-sorai meledak dari mulut para pedagang yang mengenal sosoknya. "Kang Dedi datang! Kang Dedi datang!" teriak salah seorang pemuda sambil berlari ke tengah pasar. Dari arah pintu masuk pasar, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Pintu terbuka, dan muncullah Kang Dedi Mulyadi, mengenakan iket Sunda dan pakaian adat putih bersih yang sederhana namun berwibawa. Ia tersenyum ramah, melambaikan tangan kepada warga yang menyambutnya. Sejumlah anak-anak pasar langsung berlari mendekat. Ada yang mencium tangannya, ada pula yang sekadar menyapa, "Kang Dedi! Kang Dedi, sini, lihat lapak ibu saya." Kang Dedi tertawa kecil, lalu menunduk berbicara kepada anak itu dengan lembut. "Tenang, Akang kesini buat bantu kalian." Sambil berjalan, Kang Dedi mengamati pasar. Matanya tajam menangkap gelagat pedagang yang tampak cemas dan menunduk. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Salah seorang ibu mendekat dengan langkah ragu, lalu membisikkan sesuatu ke telinga ajudan Kang Dedi. Sang ajudan segera menghampiri Kang Dedi dan menyampaikan kabar itu. Kang Dedi mengangguk pelan. Wajahnya berubah lebih serius. "Tunjukkan saya ke tempatnya," ujarnya singkat. Langkah Kang Dedi berubah lebih cepat. Ia berjalan ke tengah pasar, tempat keributan barusan terjadi. Di sana, Ujang masih berdiri dengan gaya angkuhnya, tidak menyangka bahwa tamu yang datang bukan orang sembarangan. Beberapa preman anak buah Ujang tampak mulai gelisah. Mereka saling pandang, sadar bahwa situasinya mulai tidak menguntungkan. Salah satu dari mereka berbisik, "Kita mundur aja dulu, ini bukan orang sembarangan." Ujang melihat kerumunan yang mulai terbentuk dan mendengar nama, Kang Dedi, disebut-sebut oleh banyak mulut. Dahinya berkerut. Ia bukan tak tahu siapa Kang Dedi, tokoh yang dikenal tak gentar menghadapi ketidakadilan, bahkan di pelosok desa sekalipun. Tapi egonya menolak tunduk begitu saja. Ia berdiri tegak, berusaha tetap tampak berani. Tapi jauh di dalam dadanya, ada kecemasan yang mulai tumbuh. Kali ini, lawan yang datang bukan warga biasa. Ini pemimpin yang dicintai rakyatnya. Dan langkah kaki Kang Dedi kian dekat. Kang Dedi melangkah tenang namun mantap di antara kerumunan pasar. Setiap langkahnya disambut tatapan harap dan bisik-bisik kagum. Sosoknya yang bersahaja tapi berwibawa bagaikan angin segar di tengah pengapnya ketakutan yang telah menahun. Beberapa pedagang mulai mengikuti dari belakang. Mereka menjaga jarak, tapi ingin melihat apa yang akan terjadi. Harapan mereka mulai tumbuh, mungkin ini saatnya ketidakadilan dihentikan. Ujang berdiri di depan lapak Mang Darta, masih berusaha mempertahankan sikap keras. Tapi langkah Kang Dedi yang terus mendekat membuatnya gelisah. Ketika akhirnya mereka hanya terpaut 2 meter, suasana pasar mendadak senyap. Kang Dedi berhenti. Ia menatap Ujang tanpa marah, tapi dengan mata yang mengandung ketegasan dan penilaian. "Kamu yang namanya Ujang?" tanyanya pelan, namun jelas terdengar oleh semua orang. Ujang mengangguk ragu. "Iya, saya, Kang." "Apa benar kamu minta uang lapak dari pedagang setiap minggu?" tanya Kang Dedi, kali ini suaranya sedikit lebih tegas. Matanya mengarah ke Mang Darta, Ibu Emah, dan beberapa pedagang lain yang tampak terintimidasi. Ujang menelan ludah. "Itu, buat keamanan pasar, Kang. Supaya nggak ada yang ribut." "Keamanan dari siapa?" potong Kang Dedi. "Dari kamu sendiri." Kerumunan mulai berdesis pelan. Beberapa tersenyum simpul, yang lain menahan napas.
Ini pertama kalinya ada yang berani berbicara seperti itu langsung ke wajah Ujang. Kang Dedi melangkah lebih dekat. Suaranya tetap tenang, tapi kini terasa seperti palu yang menghantam hati. Pasar ini milik rakyat. Rakyat kecil seperti mereka ini sudah cukup susah. Jangan kau tambah bebannya. Kamu pikir uang yang kamu ambil itu rezeki halal? Ujang diam. Tangannya mengepal, tapi bukan karena marah, karena gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan seseorang. Kalau kamu memang mau bantu pasar ini, bantu dengan kerja, bukan dengan ancaman. Kalau kamu masih merasa manusia, jangan rampas hak orang kecil. Lanjut Kang Dedi. Beberapa orang mulai bertepuk tangan pelan. Tangis Mang Darta pecah, kali ini bukan karena takut, tapi karena rasa lega yang selama ini terpendam. Ujang masih membatu. Diam, tapi matanya mulai basah. Ia bukan hanya dihadapkan pada pemimpin, tapi pada cermin nuraninya sendiri. Pasar sunyi. Bahkan suara ayam yang biasa ribut pun seperti enggan bersuara. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri berhadapan, Kang Dedi Mulyadi dan Ujang, preman pasar yang selama ini ditakuti. Kang Dedi menatap Ujang tanpa amarah, tapi sorot matanya menyiratkan ketegasan yang tak bisa ditawar. Kalau kamu pikir dengan ancaman bisa jadi penguasa, kamu salah tempat. Ini pasar rakyat, bukan hutan. Ujang mencoba bertahan, membuka suara. Saya cuma cari makan, Kang. Saya juga butuh hidup. Cari makan bukan berarti mengambil milik orang lain. Potong Kang Dedi, masih tenang. Kalau semua orang miskin saling menindas, kapan kita bisa bangkit? Ucapan itu menggetarkan hati para pedagang yang mendengar. Seorang ibu muda mulai menangis pelan. Ia merasa seolah suara hatinya akhirnya diwakilkan. Kang Dedi kemudian menoleh ke arah lapak-lapak yang berderet. Lihat mereka. Dari subuh jualan, dihujan-hujani, dipanas-panasin, cuma buat bawa pulang nasi buat anaknya. Terus kamu datang, ambil seenaknya. Bangga kamu. Ujang terdiam. Kata-kata itu lebih menusuk daripada pukulan. Ia menghindari tatapan Kang Dedi, menunduk perlahan. Kang Dedi melangkah lebih dekat. Ia tak membawa pengawal, tak angkat tangan, hanya kata-kata yang ia gunakan. Kalau kamu jantan, bukan nunjukin kekuatan sama yang lemah. Tapi kamu lindungi mereka. Bantu mereka. Kerumunan mulai mengangguk pelan. Para pedagang yang tadinya diam, kini mulai berani menunjukkan dukungan mereka. Seorang bapak tua berseru, "Betul, Kang. Udah lama kami sabar." Ujang mulai terisak, sesuatu yang tak pernah terlihat sebelumnya. Bahunya gemetar. Ia menggenggam topi lusuh yang dikenakannya, mencoba menahan rasa malu di hadapan publik. Kang Dedi meletakkan tangan di pundaknya. Masih ada waktu buat berubah. Saya gak akan hukum kamu kalau kamu sadar. Tapi ingat, jangan ulangi lagi. Tak ada bentakan. Tak ada pukulan. Hanya kalimat-kalimat yang menghantam hati lebih keras dari tinju. Dan itu cukup untuk membuat seorang preman pasar tunduk. Ujang mengangguk perlahan. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Saya minta maaf, Kang." Ujang menunduk dalam, diam di hadapan Kang Dedi seperti anak kecil yang tertangkap berbuat salah. Wajahnya kini jauh dari sosok preman yang dulu ditakuti. Ia bukan lagi penguasa pasar, ia hanya manusia biasa yang akhirnya dihadapkan pada kenyataan. Kerumunan yang menyaksikan ikut terdiam. Mereka takjub. Tak seorang pun menyangka Ujang bisa roboh hanya dengan kata-kata. Tak ada bentakan, tak ada kekerasan. Tapi justru itu yang membuatnya luluh. Kang Dedi menarik napas panjang. Kalau kamu betul-betul sadar, saya ingin kamu buktikan sekarang juga. Kembalikan uang yang kamu ambil hari ini. Semua. Ujang mengangguk pelan, lalu memasukkan tangan ke dalam saku jaket kulitnya yang lusuh. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas, sebagian lecek, sebagian basah oleh keringat. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkannya pada Mang Darta dan Ibu Emah. Tangis Ibu Emah pecah. Ia menerima kembali uang itu dengan kedua tangan yang bergetar. "Terima kasih.
Kang, terima kasih. Beberapa pedagang lainnya mulai maju, mendekat. Ujang menyerahkan satu persatu uang yang sempat ia pungut. Tak ada satupun dari mereka yang berkata kasar atau mencemooh, hanya diam dan penerimaan yang sunyi. Kang Dedi mengawasi semua itu dengan wajah teduh. Lihat, kalau kamu minta maaf dengan sungguh-sungguh, orang kecil ini bisa memaafkan. Asal kamu jangan ulangi. Ujang mengangguk, kali ini lebih mantap. Saya janji, Kang, saya gak akan ganggu mereka lagi. Kalau bisa, saya juga mau berubah. Kang Dedi menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu mau berubah, saya bantu. Tapi kamu harus benar-benar mau kerja. Kita carikan cara yang halal. Mata Ujang membesar. Ia seperti tak percaya bahwa setelah semua kesalahan, masih ada tangan yang ingin menuntunnya ke jalan yang benar. Suasana pasar berubah. Orang-orang mulai bersuara, bukan dengan teriakan marah, tapi dengan tepuk tangan perlahan. Suara kecil itu tumbuh menjadi tepuk sorai yang menggema di seluruh pasar. Anak-anak kecil yang biasa takut pada Ujang kini mendekat, tak lagi waspada. Bahkan satu di antaranya memberanikan diri memberikan segelas teh botol padanya. Ujang tersenyum kecil, senyum pertama yang ia tunjukkan dengan tulus setelah sekian lama. Dan di tengah pasar yang mulai hangat kembali, Kang Dedi berdiri memandangi mereka semua. Dalam hati, ia tahu perjuangan belum selesai, tapi hari itu, satu ketidakadilan telah runtuh. Setelah suasana pasar sedikit tenang, Kang Dedi meminta Ujang duduk bersamanya di sebuah bangku kayu di pinggir lapak. Para pedagang membentuk setengah lingkaran di sekitar mereka, seolah menyaksikan sesuatu yang langka. Preman pasar duduk berdampingan dengan tokoh rakyat. Kang Dedi membuka pembicaraan, kamu bilang mau berubah, itu hal baik. Tapi perubahan bukan cuma soal niat. Harus ada tindakan. Ujang mengangguk, wajahnya masih menyiratkan rasa malu. Saya mau, Kang. Saya capek hidup begini. Saya juga punya anak di rumah. Saya gak mau dia malu punya bapak kayak saya. Suasana menjadi hening sesaat. Kalimat itu menyentuh banyak hati, termasuk beberapa pedagang yang tadinya hanya menyimpan dendam. Mereka mulai melihat Ujang bukan hanya sebagai pelaku, tapi sebagai manusia yang terluka dan tersesat. Kang Dedi menatapnya penuh empati. Kalau kamu jujur, saya akan carikan pekerjaan. Di desa sebelah sedang dibuka program padat karya. Banyak butuh tenaga. Saya bisa titipkan kamu ke kepala desa di sana. Ujang terlihat terkejut, matanya membulat. Serius, Kang? Saya gak akan disingkirkan? Gak dipenjara. Saya percaya, orang yang benar-benar menyesal pantas dapat kesempatan kedua, jawab Kang Dedi. Tapi itu dengan syarat. Kamu tidak boleh kembali menindas siapapun. Satu kali saja kamu ulang, kamu akan berhadapan langsung dengan saya lagi. Ujang menunduk dalam-dalam. Saya janji, Kang. Saya akan kerja keras. Saya gak akan menyentuh Rp1 pun yang bukan milik saya. Dari belakang, Mang Darta berdiri dan bersuara. Kalau dia benar-benar mau kerja jujur, saya siap bantu juga. Mungkin dia bisa bantu di lapak saya sampai nanti ada kerja tetap. Beberapa pedagang lain mengangguk setuju. Tidak ada yang bersorak, tapi bahasa mata mereka menunjukkan harapan. Pasar bukan hanya tempat jual beli, tapi tempat orang belajar saling percaya lagi. Kang Dedi tersenyum. Itulah kekuatan rakyat kecil. Meski sering ditindas, mereka tetap punya hati. Ujang menatap satu persatu wajah pedagang di sekitarnya. Tak ada tatapan benci, hanya wajah-wajah lelah yang ingin hidup tenang. Ia menggenggam tangannya erat, seperti bersumpah dalam hati. Di kejauhan, matahari mulai naik tinggi, sinarnya menyinari pasar yang kini terasa berbeda. Tak ada lagi teriakan ancaman, hanya bisik-bisik harapan. Dan di bangku kayu sederhana itu, janji perubahan terucap, diucapkan bukan oleh pejabat tinggi, tapi oleh seseorang yang akhirnya memilih kembali menjadi manusia seutuhnya. Hari-hari berikutnya, Ujang mulai berubah. Ia bangun lebih pagi, menyingsingkan lengan baju dan siap membantu Mang Darta di lapak kerupuk.
Meski awalnya canggung, ia mulai belajar cara berjualan yang jujur dan sabar. Kang Dedi sering mengunjungi pasar, memberi semangat pada pedagang dan mengawasi perkembangan Ujang. Kehadirannya membuat suasana pasar menjadi lebih aman dan damai. Ujang pun tak lagi dikenal sebagai preman pasar yang menakutkan. Ia mulai akrab dengan para pedagang dan pembeli, bahkan anak-anak yang dulu takut kini berani mendekatinya. Suatu hari, Kang Dedi mengajak Ujang ke desa sebelah, tempat program padat karya sedang berlangsung. Di sana, kepala desa menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ujang diterima bekerja sebagai salah satu tenaga pembangunan jalan desa. Pekerjaan fisik yang berat, tapi memberinya harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Di lapangan, Ujang bekerja keras tanpa mengeluh. Setiap tetes keringat adalah bukti niatnya untuk berubah dan membangun kembali harga dirinya. Para pedagang pasar pun mulai melihat Ujang dengan rasa hormat. Mereka tahu, perubahan itu bukan hal mudah, tapi Ujang telah membuktikan kesungguhan hatinya. Kang Dedi pun merasa lega. Perjuangannya selama ini tak sia-sia. Satu persatu, ia lihat ketidakadilan yang merajalela mulai terkikis. Pasar kembali hidup dengan penuh semangat. Pedagang dan pembeli merasa aman, tak perlu lagi was-was dengan ancaman premanisme. Ujang kini menjadi contoh bagi banyak orang di sekitar. Dari seorang preman, ia berubah menjadi pekerja keras yang dihormati. Ia sering berbagi cerita tentang perjuangan dan penyesalannya pada anak-anak muda di desa, mengajak mereka untuk memilih jalan yang benar. Kang Dedi berdiri di tengah pasar, memandangi wajah-wajah penuh harapan. Ia tahu, ini baru permulaan. Masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun hari itu, di bawah sinar matahari yang cerah, pasar dan hati orang-orang di dalamnya bersatu dalam satu kata, harapan. Beberapa bulan setelah kejadian di pasar Cikurubuk, cerita tentang Ujang dan Kang Dedi mulai menyebar ke berbagai desa dan kota. Bukan sebagai kisah kekerasan, melainkan sebagai pelajaran tentang keberanian, perubahan, dan keteladanan. Sekolah-sekolah mulai menjadikan cerita tersebut sebagai bahan diskusi di kelas kewarganegaraan. Anak-anak mendengarkan kisah itu dengan mata berbinar, seolah tokoh-tokoh dalam cerita hadir nyata di depan mereka. Di satu sekolah dasar, seorang guru bertanya, "Siapa yang ingin jadi seperti Kang Dedi?" Hampir semua tangan terangkat tinggi. Tak sedikit pula yang berkata, "Saya juga mau bantu orang miskin." Kang Dedi sendiri tak terlalu memikirkan ketenaran. Ia tetap berkeliling ke pasar-pasar, ke desa-desa, menolong warga tanpa pamrih. Baginya, perjuangan rakyat kecil adalah amanah yang tak boleh berhenti. Suatu hari, ia kembali ke pasar Cikurubuk. Pasar itu kini lebih rapi, lebih bersih, dan lebih hidup. Ia disambut dengan senyum tulus para pedagang yang sudah merasa seperti keluarga sendiri. Ujang, yang kini dipanggil Mang Ujang oleh warga, datang menyambutnya dengan tangan kotor oleh semen. "Maaf Kang, tadi habis bantu bangun pos ronda," katanya sembari tertawa kecil. Kang Dedi menepuk bahunya. "Bagus. Dari dulu, kamu memang kuat. Tinggal diarahkan ke tempat yang benar." Mang Ujang hanya mengangguk. Ia tak banyak bicara seperti dulu. Kini, ia lebih suka mendengar dan bekerja. Di sudut pasar, seorang anak kecil menggambar dengan kapur di lantai. Ia menggambar dua orang, satu memakai iket Sunda, satu lagi memakai topi lusuh. Di bawahnya tertulis, "Pahlawan Pasar." Melihat itu, Kang Dedi tersenyum haru. Ia tahu, warisan terbaik bukanlah gedung tinggi atau jalan lebar, melainkan teladan yang tumbuh dalam hati banyak orang. Ketika ia berpamitan, para pedagang mengiringinya sampai ke mobil. Tak ada pidato, tak ada upacara. Hanya ucapan tulus, "Hatur nuhun, Kang, kami tak akan lupakan." Mobil perlahan menjauh, meninggalkan pasar yang kini penuh warna. Di belakang, anak-anak melambai sambil meneriakkan, "Kang Dedi, datang lagi ya." Dan meski cerita itu berakhir di jalan kecil pasar Cikurubuk, pengaruhnya terus berjalan, menjadi inspirasi, menyebar diam-diam dari